Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan buat kita semua. Sehingga di pagi hari yang cukup sejuk ini Allah izinkan kita untuk bersama berkumpul, tentunya dalam rangka kajian subuh yang kita tata semenjak beberapa waktu yang lalu. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun materi kajian kita pada subuh yang berbahagia ini adalah tentang salat kasar. Jadi ini materi tentang salat kasar, salat jamak, salat orang sakit, salat dalam keadaan genting. Nah, pada kesempatan ini kita kaji satu dulu, yakninya salat kasar. Apa sih pengertian salat kasar itu? Salat kasar adalah salat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Nah, dengan demikian salat maghrib dan salat subuh tidak dapat dikasar, karena sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Jadi kalau sholat subuh kita buat pula ataupun kita kasar, kita ringkas, tentu tidak ada lagi sholat subuh. Ataupun 2 kita jadikan 1, nah, itu tidak. Hanya saja yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengkasar sholat itu sholat yang berjumlah 4 rakaat, 4 menjadi 2. Kemudian hukum salat kasar. Salat kasar disyariatkan berdasarkan firman Allah. Ini ada ayat yang mengatur tentang ini. Wa iza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an naksuru minas salat. Ini kata Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 101. Apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengkasar salatmu. Ini Al-Quran, Pak. Jadi ternyata rujukan daripada meringkas salat itu 4 menjadi 2 itu ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbulu sadaqah. Jadi salat kasar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekah itu. Jadi Allah bersedekah kepada kita. Biasanya 4, sekarang 2. Berapa? Iya. Disedekahkan. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW mengkasar salat ketika bepergian telah menjadikan sebagai sunnah muakkad. Dianjurkan. Karena tidaklah Rasulullah SAW bepergian kecuali beliau akan mengkasar salat dan para sahabat seluruhnya ikut mengkasar salat bersama Rasulullah SAW. Tapi nanti ada ketentuannya. Ini berapa jauh jarak boleh mengkasar, insya Allah akan kita kaji. Jadi yang pertama adalah perjalanan yang disunahkan mengkasar. Di dalamnya adalah Nabi SAW tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengkasar salat. Tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan Nabi yang di dalamnya beliau mengkasar salat, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jarak perjalanan yang di dalamnya diperbolehkan mengkasar salat itu sekitar 4 barit. 1 barit 12 mil, yakni 14 mil. Jadi jarak ini merupakan jarak minimal bolehnya mengkasar salat, bolehnya mengkasar salat bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan yang di atas, dengan tujuan bukan untuk melakukan sesuatu kemaksiatan kepada Allah. Jadi pastikan perjalanan itu memang bukan perjalanan maksiat, bukan perjalanan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, tetapi adalah perjalanan yang memang benar-benar perjalanan syar'i. Mungkin ada keperluan, ada pergi berdakwah, ada mau silaturahmi, ada mengikuti kajian. Sepanjang pekerjaan itu baik, itu boleh kita mengkasar salat. Di mana ia menunaikan salat zuhur, asar, isya, tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
Jadi Bapak hadirin yang berbahagia, 48 mil itu sama dengan kurang lebih 83 kilo kurang lebih. Jadi kalau perjalanan sudah mencapai 83 kilo ya, kurang lebih, bukan kurang lebih ya, itu minimal, itu 83 kilo. Nah, itulah batas minimal yang diperbolehkan. Siapa yang membuat itu? Ya para sahabat. Dia tengok perjalanan Nabi. Nabi ini dia melakukan salat kasar apabila perjalanannya segini. Diukur oleh sahabat, diperkirakan oleh sahabat kurang lebih 83 kilo. Nah kemudian permulaan dan penutupan salat kasar. Musafir diperbolehkan mengkasar salatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanan hingga kembali lagi ke daerahnya. Jadi kalau kita sudah keluar dari rumah berarti sudah terhitung musafir kita. Nah itu. Tapi bukan ketika berada di rumah, tapi ketika kita mulai keluar dari rumah itu sudah terhitung musafir. Kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuan, nah, maka ia harus menyempurnakan salatnya. Kalau tujuan kita misalnya kita mau ke kampung, kita mau menetap di situ, bukan hanya sebentar, menetap lebih dari 3 hari, katakan 4 hari lebih, itu berarti kita di situ melakukan salat sempurnakan menjadi 4 rakaat. Tidak usah lagi ini kalau kita memang berniat untuk bermukim di sana, ya paling tidak selama 4 hari. Dan tidak boleh mengkasarnya, karena dengan berniat menetap di daerah tujuan niscaya akan menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya. Mengingat alasan disyariatkannya salat kasar ialah ya keresahan musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanannya. Nah kemudian Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Aqama Rasulullah SAW bitubuki isyrina yauman yaksuru salah. Rasulullah pernah tinggal sementara di Tabuk selama 20 hari dengan mengkasar salatnya. Kenapa begitu? Kok 20 hari mengkasar salat? Karena beliau tidak berniat untuk bermukim di sana. Begitu. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap di sana. Jadi kalau memang dia tidak berniat menetap di sana, maka itu boleh. Di beliau dalam melakukan perjalanan. Kemudian berikutnya adalah salat sunnah dalam perjalanan. Ketika seorang muslim bepergian, maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah salat sunnah rawatib yang lainnya. Jadi kalau kita di perjalanan biasanya kita setiap solat sebelum zuhur solat sunnah, setelah zuhur solat sunnah, sebelum asar solat sunnah. Nah di perjalanan kata Rasulullah SAW kita diperbolehkan untuk meninggalkan solat sunnah rawatib yang biasa kita lakukan. Kenapa? Karena kita dalam perjalanan. Nah, itu kan. Tapi ketika kita bisa tetap melakukan seperti biasa tidak masalah. Tapi kalau kita buru-buru harus kita kejar, jadi boleh kita mengerjakan yang wajibnya saja. Kecuali salat, ini ada kecuali Pak, kecuali salat sunnah subuh serta salat witir. Ada salat subuh memang dianjurkan betul itu. Walaupun di perjalanan usahakan salat sunnah sebelum subuh itu tidak tinggal, tetap lakukan. Ini luar biasa. Insya Allah. Kenapa begitu? Karena Allah akan bangunkan sebuah rumah megah di surga. Salah satu asbabnya adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi salat itu dianggap tidak baik meninggalkan keduanya. Ibnu Umar berkata, "Lau kuntu musabbihan mutanaffilan la atmamtu salati." Jika aku menunaikan salat sunnah, salat nafiah, niscaya aku lebih memilih menyempurnakan salatku dan tidak mengkasar. Ini. Jadi sebagian ya, sebagaimana diperbolehkan juga bagi musafir menunaikan sejumlah salat sunnah menurut kehendaknya tanpa ada paksaan. Mau dia salat sunnah seperti biasa enggak masalah, tak ada kurang satu pun boleh, itu lebih bagus. Karena Rasulullah SAW pernah menunaikan salat duha sebanyak 8 rakaat ketika bepergian. Terkadang beliau juga menunaikan salat sunnah di atas punggung binatang kendaraannya saat pulang dari perjalanan, mungkin salat safar. Itu. Ini Bapak ini berbahagia. Satu lagi, ketentuan pelaksanaan salat kasar berlaku umum, mencakup seluruh musafir. Ya, mengenai ketentuan pelaksanaan salat kasar
tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendaraan dengan musafir yang tidak berkendaraan. Yang penting jaraknya yang tadi. Ya, baik dia berkendaraan ataupun jalan kaki. Dan antara yang berkendaraan unta dengan yang berkendaraan mobil atau pesawat, kecuali yang berkendaraan kapal laut, jika ia tidak turun dari kapal laut sepanjang tahun. Ada orang yang di kapal laut berlama-lama, Pak. Memang lama waktunya. Mungkin mereka manda di situ, di laut lepas, ya, sehingga seakan-akan ia telah menjadi penghuninya. Jika demikian maka tidak diperbolehkan baginya mengkasar salat. Berarti dia salat seperti orang mukim. Ya, ini khusus di kapal laut. Ya, melainkan ia harus menyempurnakan salatnya karena ia dianggap telah menjadi penghuni kapal tersebut. Nah, di Bapak ini yang berbahagia, jadi kita simpulkan. Jadi ternyata jarak yang diatur dalam Islam itu ya benar-benar menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita. Dan jangan ada orang dia baru 50 kilo, salat kasar aja lah. Ataupun misalnya dia pergi mancing ke kilo 7. Benar mancing ini. Nanti ajalah kita jamak aja, kita kasar aja. Tidak boleh. Terkecuali memang jaraknya. Jaraknya 83 kilo lebih. Paling sedikit. Itu batas minimal. Besok baru kita sambung berkaitan dengan solat jamak. Silakan Pak jika ada. Ya, 80 kilo itu berjalan kaki apa kendaraan itu? Ya, bagaimana yang barusan kita sampaikan, dia tidak berbeda Pak. Orang jalan kaki, naik kendaraan, naik onta, naik pesawat, naik mobil, itu jaraknya yang penting 83 kilo. Jadi kalau orang jalan kaki 83 kilo itu kan 2 hari. Sementara orang pakai kendaraan dia bisa 2 jam. Nah, gitu ya. Itu tetap berlaku sama jika dia sudah mencapai 83 kilo. Nah, itu batasnya. Jadi dia tidak dia harus pakai pesawat, pakai ini. Tidak, yang penting sepanjang jaraknya sudah sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para sahabat, ya, sesuai dengan kebiasaan jarak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berarti kita sudah mengikutinya. Nah, gitu Pak. Jadi yang penting ukuran jaraknya itu. Dari sini ke Pekanbaru, ya, kalau kita jalan biasa itu 100 kilo lebih sudah boleh. Tapi nanti misalnya jika jalan tol dia hanya lagi tinggal 70 kilo, berarti tidak ada jamak, tidak ada kasar di sini. Nah, ya, karena dia tidak melebihi dari ukuran standar yang disampaikan oleh para sahabat sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, gitu. Jadi Bapak ini berbahagia. Ini penting. Kok 4 dijadikan 2? Enak saja. Ternyata itu adalah sedekah dari Allah. Tentu sedekah Allah kita terima, kita nikmati. Dan juga ternyata ini punya rujukan yang kuat, baik Quran ataupun hadis. Nah, kata Allah SWT sebagaimana yang pertama kita sebutkan, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengkasar salatmu. Nah, ini di Al-Quran itu kan secara umum. Kemudian dirinci, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, kemudian dirinci lagi oleh para sahabat. Di sini kan tidak disebutkan. Di dalam An-Nisa 101 tidak disebutkan sekian kilo. Nah, ternyata itu baru diperoleh, ya, informasi dari sahabat, kebiasaan perjalanan oleh Rasulullah sekitar itu. Nah, ini yang menjadi pedoman kita. Rupanya di Al-Quran juga ada diperbolehkan untuk mengkasar. Bahkan di hadis Rasulullah SAW, jadi hadis ini sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, ini faqbalu sadaqah. Nah, ternyata ini hadis sahih, muttafaqun alaih. Semua perawi hadis sepakat bahwa hadis ini ada sahih. Ini hadis sahih. Ini terdapat dalam kitab Imam Muslim nomor 686. Nah, gitu dia. Jadi kalau ada orang ngapain ini kenapa harus menjamak, harus mengkasar? Ada tuntunan ketika Allah memberikan sedekah. Kita ambil alhamdulillah. Tetapi tidak mengapa kalau kita tidak kurangkan, seperti salat biasa aja, seperti salat mukim aja tidak masalah juga. Tapi kalau ingin mendapatkan menerima sedekah dari Allah,
mendapatkan hadiah dari Allah, sekali-kali melakukan sholat kasar itu tidak mengapa. Gitu. Jadi macam mana ada kawanku dulu di kilo 25. Dia kan ada undangan sama mereka jamaah itu bagi yang mampu ke Pekanbaru. Iya. Ada ustaznya entah dari makan lah itu. Pokoknya adalah ceramah. Waktu itu kami sudah jam 11. Untuk mau berangkat ke Pekanbaru, udah jam 11 loh berangkat, tapi sudah dekat apa ini hari Jumat, bisa dikosor itu katanya. Apakah tidak itu melalaikan waktu Jumat itu? Udah jam 11, apakah sampai dia ke sana? Di mana dia kosong nanti itu? Iya. Ya, berarti ketika melakukan udah kata dia ngaku kan? Ya. Itu yang berlaku jamak, bukan kasar, Pak. Nah, kenapa tidak kasar? Karena kasar Jumat itu rakaatnya dua rakaat. Jadi ketika diringkas itu nggak ada lagi dia. Jadi Jumat itu boleh di jamak akhir, jamak takhir kita lakukan di waktu asar karena kita memang dalam perjalanan, tapi bukan perjalanan maksiat. Tapi kalau perjalanan dalam urusan mencari rezeki, mencari ilmu itu diperbolehkan. Jadi sholat Jumat itu nanti diganti di waktu asar, tetapi namanya bukan sholat Jumat. Kita adalah sholat zuhur yang dijamak akhirkan. Gitu. Itu memang diperbolehkan ketika seseorang musafir yang jarak perjalanannya melebihi dari yang tadi. Paling tidak batas minimalnya itu. Nah, tidak masalah, tidak mengapa. Ya apa itu kan dia itu kan masih ada sekeluarga di situ. Jadi dia gara-gara ada ceramah yang lebih hebat, perceraman di Pekanbaru mau berangkat sekeluarga. Udah jam 11 kami situ. Tidak apa-apa, Pak. Jadi loh mau berangkat lagi tapi baru sejam lagi bilang. Ya karena di perjalanan kan bisa dikosong katanya. Ya memang aku pun nggak pas sekali aku kan. Dia mengaku, aku belum jawab lagi itu. Jadi seolah-olah dia sepele apa itu Jumat itu. Di mana dia kosong nanti di sana. Seperti itu. Jadi apalagi perjalanan untuk mengikuti majelis ilmu. Jadi secara hukum boleh walaupun dia salat Jumatnya tertinggal kemudian dia ganti. Kalau perjalanannya memang jaraknya segitu. Nah, dan juga tetapi pendapat yang sahih itu jaraknya adalah 88,704 km. Nah, itu yang lebih sempurna. Jangan kita ambil yang 83. Kita ambil aja di angka 88 ataupun 90 kilo lah. Nah, gitulah supaya lebih aman lagi ya. 100 lah lebih. Jadi mudah-mudahan yang kita kaji pada subuh yang berbahagia ini semoga ada manfaatnya. Tapi saya merekomendasi bukan 83 tetapi 89 atau 90 kilo supaya kita tidak ragu-ragu ya. Mana tahu ada ukuran kilo orang, oh ini sekian kilo, supaya tidak ragu-ragu, panjangkan sedikit tidak masalah. Tapi dari sini ke Pekanbaru kalau kita melalui jalur biasa itu sudah. Tapi kalau melalui jalur tol tidak, karena dia lebih singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.